yaitu keluar dari rute-rute yang biasanya itu supaya Barata pesertanya banyak dulu nih. Karena kita planningnya waktu itu rutenya terlalu jauh. Bayangkan dari Prambanan. Startnya di Prambanan. Ya, Prambanan di Rumah Dum itu. Oh, kira-kira dari di sana. Bukit rumah Teletubbies. Nah, itu di sana jalan. Dum itu Teletubbies juga. Iya, Teletubbies. Waktu itu kan Merapi terus dibawa Rumah Dum namanya. Terus sekarang Rumah Teletubbies. Jalan di situ sampai di sini nggak ada camp berhentinya. Jauh banget itu, berapa puluh kilo. Itu 20 kilo lebih. Itu jalan. Makanya sampai sini terus kakinya sakit lah, lecet-lecet lah, macam-macam. Akhirnya menurun di 2010 itu. Jadi saya kan sambil tanya-tanya nih, mau kok ini ternyata begini. Ya tidak saya sampaikan ke DKC, saya bukan DKC, ngapain gitu kan. Untuk saya sendiri aja gitu kan. Evaluasinya seperti ini. 2010 nih. Nah, mau nggak mau kita menaikkan citra ini sungguh sangat sulit. Merapi kita harus mencitrakan Barata supaya ratingnya naik gitu ya. Jadi rute Merapi nih, Pramuka Peduli kita kembangkan waktu itu kerjasama dengan bidang bidang apa ya dulu itu Pramuka Peduli ada andalan sendiri, kita ajak untuk ayo tetap wajib, dan akhirnya kita bahkan dapat support dana dari anggarannya itu Pramuka Peduli dan kakak-kakak Purnawira Pati saat itu support. Oke, kita optimis untuk Barata. Saat 2010 itu memang kita benar-benar promosi Barata. Dari foto-fotonya kita memang konsep nek rang duwe kamera yo nyileh sing apik, nek rang nyileh yo nyewa kowe. Akhirnya kita nggak nyewa, ada beberapa yang kasih pinjam kameranya. Dari kualitas dokumentasi saat itu masih kita mainan Facebook. Buat Facebook, pengembaraan akhir tahun itu masih ada itu. Kameranya masih kamera digital yang kecil, kecil. Punya DSLR pun itu hanya yang sanggar-sanggar yang punya duit yang mereka bawa. Terus sudah melek teknologi saat itu. Yang kita promosikan waktu itu Facebook, dan kita tag teman-teman. Akhirnya itu yang membuat Barata senang. Kita ambil evaluasinya apa, dan kita yaitu keluar dari rute-rute yang biasanya itu supaya Barata pesertanya banyak dulu nih. Ada rute desa wisata, rute ini itu. Itu namanya 2010 itu istilahnya kayak revitalisasi Barata lagi. Betul. Modernisasi lah. Pembuktian juga bahwa kondisi bencana ini pun kita Pramuka tetap berbakti, tetap jalan lewat adanya ya, momennya pas gitu. Itu yang terus kenal sama Saka Pariwisata. Ada untungnya saya ikut berangkat di 2011 itu. Saya dikenalkan pertama kali Saka Pariwisata itu ya di 2011 waktu itu mendampingi Jalnas di Rocky. Itu sepulang di situ. Saya kan senang kalau ada hal baru terus langsung buat, itu senang. Kalau itu sukses, wah luar biasa bahagianya. Jadi begitu sampai Sleman, Bobi sebenarnya Saka Pariwisata itu, karena kita sering membantu dinas tadi ya. Jadi kita tawarkan Saka Pariwisata ini makanan seperti ini, ya mereka oke lah, gitu kita bantu. Akhirnya Saka Pariwisata bisa sampai saat ini ya. Dulu 2011 masih ada fotonya dulu, saking lawan wongnya. Jadi pelantikan saya ketua DKC Mega itu ya itu kita tawarkan itu. 2011 itu Saka Pariwisata masih rintisan karena disahkan itu nggak salah di Munas 2013. Betul. Waktu itu kita bisa mengundang kementerian loh untuk orientasi kita, dan saking semangatnya. Kalau dulu kan bednya masih oranye ya. Waktu dulu di sana warnanya ya masih pecah ya. Oranye sama karena kekuningan gitu ya. Warnanya ini dia kepencet negatif, jadi mencet dari ungu kecetaknya jadi oranye gitu. Jadi itu begitu dari panas datang, sekarang bednya ungu loh. Saya dari Rio ganti terus habis itu ganti. Apresiasi tinggi itu bahwa Sleman adalah dari beberapa hitungan jari lah katanya kemudian waktu itu Sleman respon sama pariwisata. Saat itu kita melakukan momen di Barata tajuknya desa wisata. Orang kalau orang normal kalau ada kata wisata itu pastinya penak-penak seneng-seneng gitu ya.
Saat itu Barata ya tinggi sampai kita nolak peserta. Sudah mereka wajib upload ke sosial medianya, akhirnya dengan sendirinya Barata akhirnya pokoknya nek dulu rasa ke Barata Sleman langsung aku Pramuka Sleman saat itu ya gue terus buat rebutan itu. Ada yang satu sangga itu satu sekolah kirimkan Nampang empat itu kan dulu kita ada promosi. Nah ini promosi bahwa Barata ini dicintai ya. Tadi nek orang melu Barata ini pernah mantep, tapi kita tetap membara jalan saat itu. Nah, kenapa ada giat prestasi? Nah ini kita mikir pertemuan penegak pandega yang untuk mengukur itu kan Barata itu kita pasang alat ukur ya, bahasa ini teknik ya, apa itu harus terukur. Jadi kita pasang alat ukur apa kegiatan Barata itu, seberapa kemampuan daya serap penegak pandega ini ketika di bus depan ini do latihan apa ya. Kita letakkan di situ. Ternyata beda-beda macam-macam. Kita buat konsep, oh ini loh ada pioneering, mau nggak mau kan kita nanamkan di pangkalan doktrin di situ. Ada latihan gitu kan. Pioneering ini ramu sambung tongkat, itu ramu gini, tapi beneran gitu kan, kita memancing itu. Ini video, ini sosmed, ini kan. Jadi ada yang membuat kegiatan ramuan di depan itu bervariasi. Kita pancing di situ. Ketika pancingannya sudah, kita amati di sosial media mereka kan dulu wajib Gus Depan punya akun Facebook ya, waktu itu tak pantau di situ. Ini Gus Depan ini udah evaluasi sih. Jadi ada di depannya, Barata ke depannya, terus ada varian baru lomba dan sampai sekarang kan harusnya begitu, ngamati dulu apa yang baru tren di Gus Depan baru kita lombakan di situ. Di Barata ini ada yang unik adalah tunggul kan? Ya, tunggul dan juara umum. Apa sih yang membuat Kak Bambang Atta ini sudah ada di zamannya Kak Arisana yang membuat ada dua, dalam tanda kutip ya, dua jenis giat prestasi, yaitu tunggul dan juara umum. Sebenarnya harapan dari teman-teman Dewan Kerja Cakung pada waktu itu, kenapa sih ada juara umum dan tunggul ini menjadi hal yang terpisah? Itu apa kan? Dulu pernah tunggul dan juara umum. Ya, juara umum itu satu. Jadi ada juara umum yaitu tunggul. Itu menurut kami waktu itu di KC kami, kok ora adil. Terus kami pisah waktu itu, memisahkan itu tujuannya apa? Tunggul itu untuk kelompok atau sangga yang kuat di situ adalah kuat jalannya, kuat fisiknya. Ya bodoh saja, SMA sama SMK kekuatannya kan beda. Ya, jadi untuk penghargaan mereka yang kuat fisiknya, nggak mungkin ini ya bodoh ya, nggak murah itu. Pokoknya SMK kalau suruh giat prestasi itu mendefisik kok. Iya, itu realnya. Secara naluriah seperti. Jadi ini nggak mungkin dapat itu. Jadi supaya adil ya sudah, bagi yang kuat ini untuk tunggulnya, bagi yang prestasi tinggi, giat prestasi pengetahuan dan macam-macam itu yang bawa piala. Menurut kami adil waktu itu. Jadi nggak satu dapat dua gitu. Nah, ini kan terus yang ikut Barata ini kan Angel. Jadi mau membuktikan yang mana terserah. Kalau kamu punya dua-duanya aku banget sih. Tapi harusnya nggak bisa. Karena ini memang diset untuk mereka yaitu tadi terkuat dan yang untuk pengetahuan umumnya tinggi. Ini menurut kami waktu itu adil. Nggak tahu kalau sekarang penilaiannya bagaimana. Jadi di dua itu. Makanya terus 3 kali berturut-turut ya, itu juga pembuktian lagi. Jadi ini ternyata tidak cuma 3 kali berturut-turut, kita terus ada penghargaan madya dan utama. Pengembara itu juga fungsinya adalah yang pertama tak bocorkan di sini ya. Jadi fungsinya ada penghargaan. Kalau yang tunggal tadi sudah selesai ya, tunggal sama itu. Kalau ini ada waktu itu 2013 pengembaraan atau tapak pengembaraan itu kami sebutnya pengembara madya dan pengembara madya itu ada tapaknya yang hitam, madya itu yang merah, yang madya yang merah, yang hitam yang hitam. Jadi kalau yang madya itu 3 kali berturut-turut, yang hitam itu 6 kali berturut-turut. Kenapa kok 3? Bayangkan dia, misal dia ikut di kelas 1 SMA kan 3
SMA SMK yang normal kan 3 Tiga tahun ya 4 ya. Sekarang 3 tahun. Nah, sekarang kan 3 ya. 3 ya berarti kan benar. 1 2 3 sampai kelas 3 dia loyal terhadap Barata dan meluangkan waktu di situ. Kui Unas popo dia belani Dan Barata. itu boleh di peserta, boleh di panitia gitu. Boleh, makanya itu kita menghargai. Orang seperti itu maksudnya dihargai. Itu terprinsip apa? Kita ya tadi pimpinan DKC tidak harusnya kan pembina atau apalah waktu saat itu ada pramuka Garuda kok enggak disuruh ujian Garuda atau kita dapat kecakapan apa atau apa enggak waktu itu kita buktikan terus. Ini kita apresiasi dengan itu tiga ya. 3 ini dulu waktu mikir-mikir 6 sekali ya. 6 itu supaya apa? Dia jadi sanggar juga, dan jadi sanggar itu berarti dia sudah mengalami peserta gitu ya. Jadi waktu jadi sanggar itu sematang. Jadi Barata harapannya lebih bagus lagi karena pengalaman dia waktu jalan, panitianya bosok-bosok sehingga dia mungkin gitu ya jengkel kok panitianya begitu tak ganteni supaya apa. Nah ini buktikan di situ sampai 6 artinya harus jadi dewan kerja, entah itu ranting ataupun cabang, karena di situ seleksi. Poin seleksi terlebih yang lebih tinggi adalah pernah ikut Barata dan pernah ikut itu peserta atau panitia sama dewan kerja, itu ada poinnya. Jadi otomatis kalau dia dewan kerja ya sudah dia akan didapat kursi untuk jadi sangga kerja, Dan pengembara utama itu juga menjadi potensi yang sangat iya. Nah, ternyata kami amati sampai sekarang ngaruh. Jadi orang itu pengen itu ya salah satunya itu. Ini juga kami baca tentang prinsip tanda penghargaan. Itu kan termasuk apa ya, metode kepramukaan. Kan ada metode tanda penghargaannya. Iya. Nah itu yang kami pakai di situ. Yo nggak tahu, pokoknya kami pengennya ada penghargaan lah buat teman-teman kita yang sampai 6 kali 3 kali itu. Tapi berturut-turut ada konsekuensi. Karena sistem penghargaan yang Kak Bambang munculkan pada waktu itu ternyata dampaknya luar biasa, Kak. Karena tentu kita bisa melihat di Dewan Kerja Cabang ketika memang dia dulu pernah di panitia khususnya ya, karena kalau jadi peserta kan ibaratnya baru mengenal Sleman dalam pandangan sudut peserta. Tapi ketika dia sudah di taraf manajemen di sangga kerja dalam pengelolaan kegiatan itu baru bisa mengenal teman-temannya yang satu cabang, kemudian teman-teman beda pangkalan, dia bisa mengidentifikasi perbedaan di masing-masing bus depan. Ketika dia diletakkan dan mendapat mandat untuk menjadi Dewan Kerja Cabang, setengahnya sudah siap. Apalagi nanti ditambah dengan KPDK, itu menjadi satuan yang utuh dan siap untuk mengelola, dan mereka memahami tanggung jawabnya itu. Ketika sudah jadi Dewan Kerja ini ya, yang mungkin ketika di Dewan Kerja itu tanggung jawabnya dirinya itu sudah menjadi milik orang lain, jadi sudah menjadi miliknya teman-teman Gak Merdeka, dan kita prinsipnya melayani. Ya memang kita harus tetap punya prinsip kan, bina diri, bina satuan masyarakat. Kalau kita di Dewan Kerja itu bina satuannya jadi yang paling depan. Ada kita lupa bahwa bina diri, dan benar tadi yang disampaikan oleh Kak Bambang, kita perlu penghargaan nih. Dewan Kerja sudah bikin kegiatan macam-macam, nggak pengapanya yang mikirin bukan kita, harusnya kakak-kakak kita yang memikirkan apresiasi buat teman-teman. Itu anggota dewasa. Ternyata anggota dewasa, mohon maaf, pada waktu itu ya. Yang mereka ternyata tidak berproses seperti kita. Proses pikiran saya itu kalau hidup itu, kalau ada hidup itu seperti roda berputar, berarti nek berputar itu kita sudah ke atas, ke bawah lagi. Kalau saya enggak, hidup itu seperti naik tangga, satu-satu tapi Sampai atas. enggak gulung gitu loh, satu-satu. Artinya apa? Kalau saya makanya kalau saya suruh isi materi gitu, CV-nya Kak, saya tampilkan proses perjalanan bakti pramuka, nyo DKM, nyo DKC. Nah seperti ini, nggak ada yang melorot di situ. Nah ini saya sampai sekarang kenapa kok mainan sosial media, jadi saya itu takut misal saya jadi narasumber pemateri, terus saya dulu waktu binsat itu nyeritani sama adik-adik gitu ya, oh saya gini. Kalau saya tidak melakukan keteladanan di situ, mengingkari perkataan saya dan tidak membuktikan, artinya saya bohong pada waktu itu. Sampai sekarang kan saya kalau lihat
lihat status saya mau didelok iki, berarti kan mereka ngepoin kita dong. Bisa jadi saya mungkin ada yang ngendengi, wah dia ceritanya pramuka ini ternyata daerah pramuka kan sih loh, kok saya nggak pengen ada kata-kata itu. Ya, sampai sekarang kami membuktikan bahwa kami bisa. Apalagi ada yang alasan ketika rapat dulu ya, wah ada kegiatan gini, kegiatan bersama keluarga. Nah, ini harusnya kan nggak masalah. Saya juga di kehidupan yang real gitu ya juga nggak masalah, ada keluarga nggak apa ya caranya gitu. Nah ini yang jelas adalah kita sendiri maunya gimana, prioritasnya seperti apa itu. Nah saya ditanya cinta mana pramuka sama istrinya, jelas cinta pramukanya dulu. Saya kenal pramuka duluan daripada istri saya dulu. Istrinya kenalnya di pramuka. Lah iya, kan cinta yang mana dulu ya, cinta yang pramuka dulu. Jadi ini memang jadi pramuka menurut saya adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Sultan pun menggerakkan masyarakat di Indonesia ini untuk pembangunan itu melalui pramuka. Kenapa kita tidak bisa meniru gaya Kak Sultan? Itu. Waktu dulu siapa saja yang berjasa untuk memproklamasikan kemerdekaan, pandu-pandu dulu itu ngeri banget. Makanya saya ini yang unik. Saya tidak terima kalau hanya sekedar diceritani, diberitahu sejarah pramuka itu gini. Saking saya nggak puasnya, saya mengkoleksi benda filateli, tapi khusus kepanduan. Tidak hanya belajar tentang kepramukaan di Indonesia, tapi di luar. Itu apa saja, itu sangat bermanfaat. Untuk apa Kak mengkoleksi itu? Dan untuk diri pertama, diri kita sendiri, dan untuk ini menjadi alat ukur lagi, alat ukur untuk menunjang sistem penunjang keputusan saya pribadi ketika memberi putusan, misalnya kegiatan ini apa saja besok programnya selama 5 tahun ya, ini sebenarnya pramuka kepanduan ini tujuannya untuk ini ya, prioritas kegiatannya ini, jadi begitu. Jadi sesuai dengan harapan ya Bapak Pandu Dunia lah dan Kak Sultan itu apa sebenarnya pramuka itu ngapain. Kadang-kadang kita buat program kerja tapi nggak manfaat gitu loh, kayak gitu. Nah ternyata mungkin dari teman-teman Kak Pandega ini ada yang belum tahu, ternyata Kak Bambang ini di samping juga aktif di pramuka dalam segi kegiatan maupun di kuartir, beliau Kak Bambang ini adalah seorang filateli tematik pramuka yang Seduan ya. beberapa kali pameran juga dan karyanya juga diapresiasi langsung oleh kuartir nasional, sangat luar biasa. Khusus tematik pramuka, dan ini filatelis gitu, bukan kolektor yang asal beli gitu. Koleksi kita dapat terus didol gitu kan. Karena kan ada kita yang koleksi banyak banget ada. Semoga nanti di lain waktu bisa hadir ke sini. Ya. Tapi itu jauh sih namanya. Zoom nanti kita rekam bisa cerita gitu kan. Jadi itu untuk menguatkan, kan sekarang tren nih fundamental gerakan pramuka. Di fundamental itu kalau sebagai saya sendiri ya, kalau kita tidak punya barang waktu dulu apa bukti otentik revitalisasinya iya, kita ngingat-ngingatnya mau apa. Kalau misal contoh saya punya sampul yang masih utuh zamannya tahun 1937, waktu itu NIPV Netherlands India, kita membuktikan bahwa NIPV di NIT Indi di Indonesia, sebelum Indonesia ini dulu ada pramukanya, ada pandunya, ikut jambore dunia. Berarti kesimpulannya adalah sejak itu pramuka selalu aktif di kegiatan pramuka dan penting. NIPV sudah ya kelar ya 1955 itu kan kita Ikatan Pandu Indonesia, barangnya ada lagi. Waktu 1955 mereka ngadakan acara jambore pertama Ipindo di Jakarta juga. Waktu itu logo pramukanya belum cikal, masih bordelis yang masih ada gambar pramuka Garuda, gambar Garudanya. Ya, Garuda Pancasila ya di situ. Itu menarik. Kenapa kok terus berubah dari cikal? Nah, situ kalau mengumpulkan bendanya itu kita cari artikelnya lah, apa ketemu, oh ternyata dulu itu memang bordelis semua, terus mengacunya kepada Boy Scout of America, terus desain-desainnya itu KPSS semua ya, keren-keren. Yeah. Nggak bisa dipungkiri itu. Terus sampai kita ngirimkan jambore dunia ke-10 ya, jualan perangko itu kan, kalau perangko amal itu nominal berapa, ada plusnya, ada plus berapa, plus kan? itu dikumpulkan untuk ya berangkat jambore dunia ke-5, jambore dunia ke-10. Itu waktu Indonesia loh, yang 10 itu kan di Manila.
itu kita ngirimkan juga Pipindo. Berarti waktu Pandu kita aktif. Apalagi gerakan pramuka ini aktif banget. Nah ini sejarahnya. Kalau kita ngomong begitu nggak ada buktinya, yo, bagi saya yo, Ya omong aku kosong. sih omong kosong. Kalau kita punya, lo dulu itu Jakarta itu namanya Batavia Sentrum, ada di situ capnya. Batavia Sentrum di situ. Ada yang unik juga Kak. Kan cerita sejarah bisa dilihat dari benda-benda filateli dari mulai sampul peringatan, perangko, terus kemudian sampul hari pertama. Itu resmi loh, yang Iya. tingkat negara loh. Berarti kan otentik sekali. Karena pada waktu itu juga peran pos ini juga sangat luar biasa karena dulu belum tentu ada SMS, Betul. belum ada telepon, dan perpesanan melalui surat itu menjadi sangat penting. Dan yang disayangkan itu eh, kakak-kakak senior, beberapa kakak senior kalau sama saya dipotretkan dulu, saya punya perangko loh, tapi udah dikelupas dari tulisannya. Padahal yang sangat berarti itu yang masih utuh, kepadanya siapa, dari siapa, capnya utuh, tanpa didedel, itu yang bersejarah. Karena bisa di tracking kan. Dulu kirimnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, ya loh, dikirim ke siapa, barangkali itu pejabat atau siapa, bisa di tracking gitu. Apalagi ada isinya surat, itu menarik sekali. Ya, di samping itu juga ada yang menarik juga Kak. Kita mungkin kalau jalan-jalan ke beberapa kota di Indonesia ada yang namanya Jalan Pramuka gitu. Ya, Di Sleman juga ada beberapa jalan pramuka di tempat dekat tempat tinggal saya di Ngodian itu juga ada jalan pramuka. Nah, ini nampaknya ada cerita sejarah di situ yang ketika ini diulas dan diulik sejarahnya menjadi menarik karena zaman dulu mungkin tidak semudah itu memberikan nama jalan terus tiba-tiba pakai nama jalan betul, pramuka. betul. Itu saya punya bukunya. Jadi bukunya itu memang perintah Presiden ya Soekarno saat itu untuk mengapresiasi pramuka, diperintahkanlah untuk membuat jalan pramuka namanya. Itu ada bukunya, kami ada. Jadi pedoman memimpin Pandu. Jadi bukunya judulnya itu, dalamnya itu ada ejaan lama dan satunya ada kata-kata itu, ada kutipan itu bahwa Soekarno memerintahkan harus ada jalan pramuka. Itu menjadi luar biasa dan cerita ini kadang-kadang yang tidak tersampaikan dalam berbagai materi sejarah pramuka. Apalagi kalau kita lihat di buku SKU-nya yang penegak itu kan mampu menceritakan sejarah pramuka Betul, Indonesia dan dunia, tapi Ngambang, Iya. iya. ternyata teman-teman kita saat ini dengan perkembangan teknologi yang sekarang pengen mengilhami pramuka ini yang unik-uniknya, yang kadang-kadang behind the scene-nya di belakang layarnya itu banyak banget dinamikanya. Bahkan yang mungkin karena kemarin Oktober ini Hari Sumpah Pemuda, saya ini Kak, saya kan kebetulan juga membina di Gus Depan juga menampilkan naskah asli Sumpah Pemuda. Nah, Naskah asli Sumpah Pemuda itu ternyata dalam lengkapnya itu ada namanya asas pendidikan dan kepanduan. Ternyata pada waktu itu Sumpah Pemuda ini peran kepanduan atau pramuka saat ini itu sudah ada gitu loh. iya. Jadi bukan hanya kepanduan yang cuma bisa tepuk-tepuk dan sebagainya, ternyata kepanduan di penegak pandega itu ya benar-benar aktif dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memang luar biasa. Ya, makanya tadi di awal kan, kalau siapapun orangnya yang ngeming Jawa nih, meremehkan pramuka itu sangat salah. Bahkan saya sayangkan juga, ini mohon maaf, teman-teman aktivis pramuka terus dijadikan paskibra ya. Paskibra itu bangga, sehingga kebanggaan dia lupa bahwa dia dari pramuka. Terus ada yang nggak aktif lagi, ini kami sayangkan. Harus baca lagi sejarah. Siapa yang buat paskibra itu? Salah satunya Kak Idik Sulaiman. Dan Kak Hussein Utahir. Nah, itu mereka tokoh pramuka. Nah, itu kan kayak gitu. Jadi teman-teman itu ya tadi fundamentalnya harus kuat, dan pemateri fundamental itu juga harus lebih kuat juga, harus ngulik-ngulik sejarah. Nah, ini menarik di topik dan teman-teman. Kami kan juga di periode ini Kuada, kami juga di salah satu memperkuat di pusat Kak Info Bambang ya. ini juga di Badan Kelengkapan Kuartir Daerah saya lupa. Jadi gebrakan baru, ada memorabilia pramuka, tidak hanya benda filateli, tapi benda-benda yang berkaitan dengan kepanduan atau kepramukaan saat itu kita seminarkan. Nah ini yang tadi menjawab di topik ya, untuk kekinian itu kan jarang gitu ya. Ini proses digitalisasi semuanya. Jadi biar tahu
Jadi pramuka itu dulu ini sebenarnya sini loh pandu sebenarnya. Dan beberapa negara luar biasa ini jadi dicetak di mata uang, tidak hanya perangko. Di Indonesia kan Ya, pernah pernah yang mata tahun uang 90-an yang 10.000. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Belakangnya itu kan ada Ada orang perkemahan. berkemah. Nah itu nanti sendiri browsing sendiri aja teman-teman, bisa kok sekarang kan canggih-canggih. Jadi browsing aja uang 10.000 Sri Sultan gitu. Nanti muncul pramuka bahwa dihargai benar gerakan pramuka. Nah itu sudah ada contoh-contoh seperti itu. Nah mari yang penegak Pandega, saya hanya bisa nganu ya ngompor-ngompori penegak Pandega ya, karena dari dulu liniernya penegak Pandega. Jadi mari penegak Pandega yaitu belajar sejarah lagi supaya memutuskan kegiatan yang relevan sekarang, terus untuk visi misinya kepramukaan kepanduan itu jadi tersampaikan. Jadi nggak asal buat program gitu. Ya. Eh, ini Kak Bambang Pamungkas juga di Satuan Karya, nampaknya ini waktunya kalau kita ngobrolin Satuan Betul. Karya akan panjang banget gitu kan. Nanti semoga di lain kesempatan kalau ini yang nonton juga banyak Ya bisa nanti bercerita kita bersambung ya. Yang pengen bersambung nanti di komen di akun YouTube di akun YouTube-nya. Kalpataru. Jadi mau nyambung nggak? Ini masih banyak. Jadi pengen saya yang bisa kamu pengaruhi ya, penegak Pandega. Ini calon pemimpin, apalagi Dewan Kerja. Ya jangan ketika Dewan Kerja selesai ya jangan berhenti. Kalau berhenti itu amat sangat salah. Karena itu tadi Dewan Kerja adalah kader kepemimpinan, artinya mereka harus, menurut saya harus jadi andalan. Kalau bukan penegak Pandega siapa lagi? Mosok gitu-gitu terus gitu kan. Beda tadi contohnya kan tadi sudah ya. Jadi dibantu dengan beberapa orang lain saja bisa menggerakkan penegak Pandega. Jadi penegak Pandega jadi aksesnya gede. Apalagi kita anggota dewasa bareng-bareng support penegak Pandega, selesai semua kerjaan pramuka. Ya. Asalkan percaya loh. Tapi ya itu tadi lah, ada yang mungkin sudah usianya anggota dewasa tapi belum tutup jawabannya, tutup oleh penegak Pandega, jadi masih merusuhi saja itu kan. Ya tolong teman-teman anggota dewasa mengerti bahwa ini dunianya sudah berbeda. Ya, ketika saya dulu di Dewan Kerja juga ketika masih banyak berkecimpung kerja adalah sebenarnya kami sederhana kok. Kami hanya ingin diberikan kepercayaan gitu kan. Betul. Diberikan kepercayaan, dan kalau memang salah ya wajar, karena ya namanya anak muda pasti punya idealisme, dan kadang-kadang batas-batas relingnya itu kadang lewat dikit ya nggak masalah, karena memang waktunya belajar. Kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan ya kadang-kadang malah nggak tahu yang salah yang mana, yang benar yang mana. Nah itu tadi kenapa kok kesempatan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketika anggota dewasa ada titik lengahnya, oh kita anggap oh ini mungkin mereka itu nggak tahu. Jangan dianggap mereka itu memang oh mereka nggak peduli sama kita. Mungkin dia nggak tahu karena proses perjalanan bakti tadi dia tidak mengalami, jadi beda, rasanya beda. Jadi jangan dijudge langsung oh dia orang ini, mungkin dia nggak tahu Atau rasanya. pernah mengalami tapi range waktunya sudah sangat lama, jadi Beda. apa ya, penyesuaiannya dengan masa kini kadang-kadang ya masih perlu Betul. penyesuaian. Atau mungkin dulu DKC gitu. Terus berapa puluh tahun dia ngilang. Kembali lagi di Kan momennya waktu hilang itu ya hilang, mereka nggak dapat informasi apa-apa. Kembali lagi puluhan tahun, kembali lagi aku biyen DKC loh ini. Yang biyen tapi relevan sekarang. Sekarang pramuka ini nyekel HP sih. Kan kita harus balik. Caranya HP ini sudah di pramuka. Gitu. Nek kita nggak ngetut keku ya wes, anggota dewasa akan tidak dipercaya lagi sama penegak Pandega. Mungkin terakhir Kak Bambang, apa yang menjadi pesan Kak Bambang buat karena apa ya, ceritanya Kak Bambang ini lebih banyak di Dewan Kerja dan juga di pembaraan akhir tahun. Mungkin ini yang kita tinggal sebentar lagi melaksanakan pembaraan akhir tahun. Apa sih pesan Kakak buat teman-teman Dewan Kerja cabang, DKC, DKR, teman-teman tenaga kerja? Ya, jadi obrolan kita tadi ya, yang pertama kesimpulannya wajiblah penegak Pandega itu jadi Dewan Kerja, itu wajib. Karena mumpung ada akses, ada jalan, ada tunggangan untuk adik-adik
ke masa depan ya, cita-citanya mungkin salah satunya ada di DKC, nggak cuma DKC ya, di Dewan Kerja itu untuk akses ke depannya banyak. Terus ditambah lagi kalau aktif di Satuan Karya dapat ilmu yang baru, jadi kecakapan yang baru, mungkin kecakapan yang khususnya lagi mendalami Satuan Karya sehingga mempunyai kompetensi atau sertifikasi di Satuan Karya tersebut sehingga menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah itu kan harapannya, terus berguna bagi masyarakat. Kalau penegak pandeganya ya, kalau nggak ikut Barata nampaknya nggak usah ngaku Pramuka Sleman deh. Jadi kami konsep Barata itu bukan buat kita ya selaku panitia, tapi buat teman-teman sekalian penegak pandega. Ini untuk apa? Untuk kerasa ke kehidupan. Jadi bangunnya pagi terus mempersiapkan sendiri. Nah inilah nanti untuk kehidupanmu untuk mencapai mandiri. Ini memang Pramuka desain itu kemah ya, Barata itu untuk kebencanaan juga bisa. Jadi ketika kita ada bencana ya gagap. Jadi kita sudah siap dengan kompetensi kepramukaan kita yang memang pramuka. Terus ini yang penting dari dulu saya binsat di penegak pandega, kalau pengen ekstra, ngikut ekstra itu yang fokus. Kalau misal ikut basket ya fokus sampai jadi atlet, jangan basket tari terus milih pramuka, kamu nggak akan jadi apa-apa. Pilihlah satu tapi fokus didalami. Kalau kamu milih pramuka ya fokuskan lagi. Apa? Saka di Sleman ada 13, kamu harus pilih kelas 1 dan fokus. Kalau Dewan Kerja itu wajib kepemimpinan karena wadahnya beda-beda ya, untuk kepemimpinan, untuk skill macam-macam. Pilihlah itu. Di pramuka jangan berharap dapat uang banyak. Ini untuk kamu sendiri, untuk amalmu, untuk pengabdianmu kepada masyarakat. Kalaupun itu ada apa-apanya, nah itu rezeki teman-teman sekalian. Yang jelas penegak pandega harus menjadi pelopor utama penggerak gerakan pramuka. Kalau nggak penegak pandega siapa lagi? Masa anggota dewasa yang bagus, kakak-kakak anggota dewasa yang baik hati. Mari kita support peserta didik kita untuk mencapai cita-citanya. Kalau kita tidak bisa membantu lah, kita tetap mendukung saja dengan kehadiran kita di sebuah kegiatan-kegiatan mereka juga akan termotivasi untuk senangnya meningkat, terus kegembiraan meningkat dengan support kita. Jadi jangan lupa bagi kakak-kakak, maaf kakak-kakak andalan kuartir yang punya akses lebih, tolong diperhatikan penegak pandega ini. Beri kesempatan mereka untuk mengelola apapun yang kakak-kakak percayai. Nah itu mudah-mudahan nanti penegak pandega Kabupaten Sleman lebih kuat lagi. Kita punya Barata, pengembaraan terkeren di penegak pandega. Oke, matur suwun Kak Bambang Pamungkas, ini sudah lama banget. Nanti kalau kita teruskan nanti semoga nanti bisa ketemu lagi dan bisa bercerita lagi tentang Satuan Karya, belum kita ulas ya, nanti semoga di lain kesempatan bisa bertemu. Siap. Nanti kita lihat komennya ya. Kalau nggak ada yang komen nggak usah teruskan. Oke, matur suwun Kak Bambang. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.